Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna berikutnya, Asmaul Husna yang ke-76, Al-Batin, artinya maha tersembunyi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat tadi surat Al-Hadid dapat kita pahami bahwa Allah itu maha tersembunyi. Allah itu maha tersembunyi. Allah itu maha gaib, yang sulit ditangkap oleh pikiran manusia, yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Manusia dapat merasakan sebenarnya dapat merasakan keberadaan Allah. Kapan manusia itu dapat merasakan keberadaan Allah? Ketika dia merenungkan penciptaan alam dan berdoa. Jika manusia mau merenungkan, dia misalnya memiliki jantung, ciptaan jantung, yang jika direnungkan, jantung yang terus menerus memompahkan darah yang tidak henti-hentinya. Ini jika orang berpikir betapa hebatnya jantung yang terus menerus memompahkan darah yang tidak henti-hentinya. Ini menunjukkan betapa hebatnya yang menciptakan jantung itu. Dan jantung itu sama di mana-mana. Orang mana saja jantungnya sama. Kemudian kita dalam berdoa. Ketika kita berdoa, pasti ada yang kita tuju. Ada yang tempat menggantungkan harapan itu, yaitu Allah. Nah, disitulah sebetulnya Allah itu tidak tersembunyi. Allah itu tidak tersembunyi. Allah itu keberadaan, kita merasakan keberadaan Allah ketika kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita merasakan, ya Allah, bila kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah api neraka. Berarti ketika itu kita merasakan tentang ada Allah. Ketika itu kita merasakan keberadaan di dalam hati kita, kita merasakan keberadaan. Nah, berarti disitulah walaupun Allah itu al-batin, dia tersembunyi, tapi kita bisa merasakan tentang keberadaannya. Tersembunyi mungkin secara fisik tersembunyi, tapi kita bisa merasakannya dengan hati kita. Manusia di muka bumi ini ada tiga macam. Pertama, 3 macam atau 3 tingkatan. Tingkatan pertama, manusia di bawah hewan. Mereka di bawah hewan. Tingkatan pertama ini manusia yang di bawah hewan. Mereka berperilaku seperti hewan. Bagaimana manusia berperilaku seperti hewan? Hewan yang hidupnya dengan insting. Jika dia lapar, dia ingin makan. Manusia juga lapar, ingin makan. Tapi hewan, kalau dia lapar, maka makanannya makanan siapa saja dimakan. Yang mana saja, dia apakah punya dia atau bukan, dia tidak peduli. Nah, tapi manusia, karena dia dikasih pikiran, dikasih hati, tentunya ada interupsi di dalam. Apakah ini punya saya atau bukan? Tapi ketika manusia hatinya sudah tertutup, tidak berfungsi hatinya, pikirannya juga tidak berfungsi, maka ketika itu dia seperti hewan. Bahkan di bawah hewan.
Hewan memang begitu diciptakan oleh Allah, tapi manusia kan tidak. Manusia diberikan pertimbangan, tapi dia berperilaku seperti hewan. Yang kedua, ada manusia yang tingkatnya itu dia patuh syariat. Syariatnya patuh pada syariat. Mereka menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat. Dia sholat, dia puasa, dia haji gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini tingkatan ketiga, mereka menjalankan syariat dan sunnah. Jadi menjalankan syariat, tidak dia sholat, dia tidak hanya sholat wajib, tapi dia juga sholat sunnah-sunnah lainnya. Kemudian dia berpikir tentang Allah melalui ciptaannya. Jadi dia berpikir betapa hebatnya alam semesta ini, betapa hebatnya misalnya betapa hebatnya ginjal, dengan ginjal yang fungsinya adalah untuk membersihkan tubuh, membersihkan kotoran yang ada dalam darah. Ginjal terus menerus dia membersihkan itu. Ketika ginjal itu rusak, tidak bisa lagi membersihkan kotoran yang ada dalam darah, maka orang disebut biasanya gagal ginjal. Nah, kalau udah gagal ginjal ini biasanya penyakitnya itu banyak, akhirnya dia harus cuci darah, karena darah itu harus bersih. Nah, kalau ginjalnya ini tetap berfungsi, ginjal yang membersihkannya. Jadi di sini, jika dipikirkan betapa hebatnya Allah yang telah menciptakan ginjal di dalam diri manusia, semua orang, yang kerjanya, tugasnya adalah membersihkan kotoran yang ada di dalam darah itu. Ini jika orang menghayati ciptaannya, ya. Dan orang yang ketiga ini dia selalu berzikir pada Allah. Ya. Zikirnya dalam hati, zikir itu dalam ucapan, dia juga zikir dalam tindakan. Jadi ketika dia alhamdulillah, ketika dia berhasil mengerjakan suatu pekerjaan dan selesai mengerjakan suatu pekerjaan, dia mengucapkan alhamdulillah. Dalam hati dia memuji Allah, kemudian dikeluarkan dalam ucapannya alhamdulillah. Tetapi dalam perilakunya dia, karena bisa hidup ini karena Allah, maka dia berperilaku mengikuti tuntunan Allah. Dia tidak sekedar memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah, tapi dia mengikuti tuntunan Allah itu. Ini orang yang tingkat ketiga ini. Jadi yang tingkat pertama tadi dia berperilaku di bawah hewan, dia tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya sebagai pertimbangan. Yang kedua adalah orang yang mengikuti syariat, mengikuti aturan. Kemudian yang ketiga ini dia punya nilai lebih, dia tidak hanya mengikuti syariat, dia menjalankan sunnah, tapi dia juga berpikir tentang ciptaan Allah. Dan dia selalu berzikir pada Allah. Kita yang dua ini, yang nomor 2 dan nomor 3 ini bisa damai hidup. Tapi yang pertama, tingkatan pertama ini bisa kacau hidup. Terjadi konflik terus. Sedangkan nomor 2 orang masih taat pada syariat. Ini masih damai. Yang paling damai lagi adalah orang yang tingkatan ketiga. Jadi dia, orang ini menjalankan syariat, tapi dia terus-menerus merasakan tentang keberadaan Allah. Kalau yang pertama tadi mungkin yang kedua merasakan, yang pertama tidak merasakan Tuhan. Yang kedua dia merasakan adanya Tuhan yang mengikuti syariat terus. Tapi yang tingkat ketiga dia benar-benar merasakan. Karena dia tidak hanya menjalankan syariat, tapi dia terus-menerus memikirkan tentang Allah dan dia berzikir. Kita mudah-mudahan yang kedua atau ketiga, janganlah yang pertama. Kemudian setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Batin tadi, ada berapa nilai yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Pertama, kita selalu mengamati alam, mengamati alam semesta ini, sehingga kita merasakan tentang kebesaran Allah
dan akhirnya merasakan juga tentang keberadaan Allah. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berpikir dan berzikir sehingga kita merasakan keberadaan Allah, meskipun Allah itu kita dengan mata kepala kita tidak bisa melihatnya, tapi kita merasakan keberadaannya, kita merasakan diawasi olehnya, kita merasakan bahwa Allah itu basir, Allah itu mengawasi kita, melihat kita. Kita merasakan bahwa Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan secara lahirnya dan yang ada di dalam batin kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Allah mengetahui semua perilaku kita. Jadi kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan Allah mengetahui semua dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Asmaul Husna yang ke-77 yaitu Al-Wali, artinya Maha Pelindung, Maha Memerintahkan. Dijelaskan dalam firman Allah surat Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lahu. Wa ma lahum min dunihi miwal. Wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah itu Al-Wali, Maha Pelindung, Maha Memerintah. Allah melindungi seluruh makhluknya. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menjaga manusia. Malaikat itu menjaga manusia di depan, di belakang, di kiri dan di kanan. Dan malaikat mendoakan manusia agar manusia itu senantiasa berada pada jalan yang benar, yang lurus sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi malaikat diperintahkan oleh Allah seperti itu. Allah perintahkan kepada benda-benda, ini alam nih, Allah perintahkan kepada benda-benda untuk bergerak mengikuti sunnatullah. Umpamanya matahari terus bersinar, Allah perintahkan dia untuk terus menerus. Allah ciptakan matahari bersinar dan terus menerus bersinar. Kemudian bumi berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari sehingga terjadi siang dan malam. Ini adalah perintah Allah semua. Jadi, tidak hanya malaikat diperintahkan, tapi juga benda-benda alam ini istilahnya diperintahkan oleh Allah untuk tetap berjalan, untuk tetap beredar, mengikuti sunnatullah, mengikuti aturan Allah. Alim Mutawan menyebutnya hukum alam. Kita sebagai orang Islam sering menyebutnya sunnatullah. Sementara manusia diberi sedikit kebebasan untuk memilih. Manusia itu diciptakan oleh Allah dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita memang agak terikat. Jika kita tidak makan-makan, maka terjadi lapar. Kalau lapar itu didiamkan, maka bisa jadi sakit. Ini berarti kita terikat dengan sunnatullah. Itu dah hukum alam. Kalau tidak makan-makan, lapar ujungnya jadi bisa sakit. Nah, tapi manusia itu di samping jasmani, dia ada rohani. Rohani ini yang punya daya pikir dan daya rasa. Nah, rohaninya bisa memilih. Dikasih pilihan, Allah memberikan kebebasan manusia untuk memilih
Apakah dia mau terus-menerus lapar atau dia diatasinya, maka dia makan, maju dia kenyang. Kemudian hati nurani manusia itu diberi potensi keimanan. Nah, di sini juga apakah potensi itu dikembangkan atau tidak? Jika dia kembangkan, maka dia menjadi orang beriman. Jika dia tidak kembangkan, maka dia jadi orang kafir. Nah, disinilah artinya manusia, kalau hewan tidak ada. Dia seperti itu saja. Apa yang diciptakan oleh Allah seperti aja. Tidak ada pilihan-pilihan. Malaikat juga tidak ada pilihan. Sedangkan manusia kita punya pilihan. Makanya kita melihat di dunia ini ada orang yang taat pada Allah, ada juga orang yang sering membangkang pada Allah. Ya, karena itu pilihan. Sehingga karena kita dikasih pilihan, kita akan bertanggung jawab nanti kepada Allah. Makanya Allah nanti minta pertanggungjawaban pada kita di hari akhir nanti. Setelah kita memahami Asmaul Husna Al-Wali, ada berapa nilai yang dapat kita teladani. Pertama, meskipun kita disuruh memilih, maka hendaknya kita memilih beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita hendaknya melindungi keluarga kita. Yang ketiga, kita harus terus-menerus berzikir agar dilindungi Allah, terhindar dari maksiat. Demikianlah. Stop dulu.